wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai pada kesempatan ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya percaya kepada anak Hamdan untuk memimpin doa. Kepada anak Hamdan dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dalam hati dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjut pada materi kita pada kesempatan ini, terlebih dahulu kita absen kehadiran kita dulu. Andi Rahmat Jahara, Andi Ni, Darmawan, Aisyah, Siti Aisyah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini semua anak-anakku sekalian hadir semuanya. Untuk itu Ustaz memberikan aplaus yang luar biasa untuk anak-anakku sekalian. Ya, dipertahankan ya untuk kehadiran kita pada kesempatan ini dan selanjutnya. Nah, anak-anakku sekalian, tema gaya hidup berkelanjutan, sedangkan topik atau judulnya adalah daur ulang sampah kertas hingga menjadi sebuah kerajinan pajangan yang sangat luar biasa. Nah, anak-anakku sekalian, ada beberapa tahapan yang kita lalui untuk menjadi sebuah karya yang sangat bagus dari daur ulang sampah kertas ini. Yang pertama adalah tahapan pengenalan. Tahapan pengenalan ini nanti anak-anakku sekalian, anak-anakku dibekali dengan ilmu melalui tayangan Infokus. Nanti anak-anakku dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang cara mendaur ulang sampah kertas hingga menjadi sebuah kerajinan pajangan yang sangat bagus. Itu di pengenalan nanti. Nah, setelah pengenalan ada langkah kontekstualisasi. Tahapan kontekstualisasi di mana nanti anak-anakku sekalian, Ustaz akan mengajak ke sebuah tempat membuang akhir sampah yang sering kita sebut dengan TPA. Nanti anak-anakku sekalian akan mengamati sampah-sampah yang ada di sana. Nah, sementara sampah-sampah yang kita mau daur ulang itu nanti adalah sampah-sampah kertas, nanti dipilih sampah-sampah tersebut. Ya. Setelah itu anak-anakku sekalian ada rencana aksi. Nah, di aksi itu nanti adalah bagaimana proses pembuatan daur ulang sampah kertas ini hingga menjadi sebuah kerajinan pajangan yang sangat bagus. Nanti di situ ada tahapan demi tahapannya hingga menjadi sebuah karya yang sangat bagus. Nah, setelah di tahapan aksi ini nanti ada tahapan pameran atau perayaan. Nah, setelah karya anak-anakku sekalian nanti jadi dari daur ulang sampah kertas itu menjadi sebuah kerajinan pajangan, nanti hasil karya itu akan dipajang di dalam kelas. Nanti pajangnya di atas meja secara berjejeran, atau nanti bisa juga dipajang di luar. Itu hasil karya dari anak-anakku sekalian. Dan langkah yang terakhir nanti pada tahapan yang terakhir, tahapan refleksi. Nah, refleksi ini nanti anak-anakku sekalian merefleksi terhadap proses pembuatan sebuah karya dari daur ulang sampah itu hingga menjadi sebuah kerajinan pajangan. Jika ada kekurangan atau mungkin ada kelebihannya, nanti itu kita akan sampaikan supaya nanti ada bahan perbaikan nanti di kemudian hari. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pada kontekstualisasi, masuk pada aksi, masuk pada perayaan atau refleksi terlebih dahulu, kita akan mengenal dulu apa itu daur ulang sampah hingga menjadi sebuah kerajinan pajangan. Nah, baik anak-anakku sekalian, jadi sebelum kita masuk materi pada kesempatan ini berbicara tentang daur ulang sampah hingga menjadi sebuah kerajinan pajangan, Ustaz mau bertanya dulu. Ya, ada yang tahu nggak tentang sampah? Coba Nadia. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat yang sudah tidak digunakan lagi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Nadia. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum Ustaz menampilkan materi pada kesempatan ini tentang daur ulang sampah hingga menjadi sebuah kerajinan pajangan yang sangat bagus, Ustaz akan membagi ke dalam 3 kelompok diskusi. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, di setiap kelompok ini nanti dibekali dengan NKPD petunjuk dalam pengerjaan atau proses pembuatan daur ulang sampah hingga menjadi sebuah kerajinan pajangan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2,
Ini kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Versa. Kali ini saya akan membacakan dari dan alat yang digunakan antara lain adalah nilai, kertas, uang, air, lem, cat, dan leather. Yuk kita ikuti langkah-langkah pembuatannya. Pertama-tama kita potong kertas menjadi kecil dan masukkan ke dalam wadah. Setelah itu kita masukkan potongan kertas kecil-kecil ke dalam blender yang berisi air dan kita haluskan. Dan setelah itu kita tuang sumber kertas yang sudah halus ke dalam wadah. Kemudian buatlah pola lukisan pada triplet yang sudah kita siapkan. Panas sumber kertas yang sudah kita blender tadi dan taruh di wadah yang lain. Dan inilah hasilnya. Tambahkan lem pop ke dalam adonan sumber kertas. Kita campur hingga merata. Demikian. Ini hasilnya. Selanjutnya kita dulu biar tidak ya. Alhamdulillah wasyukurillah, anak-anak sekalian sudah mengamati video di depan tadi tentang daur ulang sampah kertas hingga menjadi sebuah kerajinan pajangan. Nah, yang ditampilkan di depan tadi adalah lukisan dari bubur kertas dengan motif bunga. Nah, seperti itulah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh anak-anakku sekalian nanti dalam tahapan aksi nanti. Untuk itu saya mengajak anak-anakku sekalian pada kesempatan ini untuk kita mengunjungi sebuah tempat pembuangan akhir sampah. Ya alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah berada di tempat pembuangan akhir sampah di belakang madrasah kita tercinta ini. Untuk itu selanjutnya anak-anakku sekalian silakan memilih dan memilah sampah yang diperlukan yang berkaitan dengan materi kita hari ini, tentang sampah kertas hingga menjadi sebuah kerajinan pajangan yang sangat bagus. Untuk itu silakan memilih sampahnya yang dibutuhkan. Ya anak-anakku sekalian, langkah selanjutnya adalah setelah anak-anakku sekalian mendapat bahan dari TPA tadi itu berupa koran atau kertas, maka selanjutnya adalah anak-anakku sekalian silakan menghancurkan kertas itu atau dipotong-potong kecil, lalu kemudian masuk di dalam wadah yang sudah terisi air, misalnya wadah ember tadi yang sudah terisi air, lalu kemudian dihancurkan hingga menjadi bubur kertas. Silakan. Ya, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah setelah kalian itu menghancurkan kertas hingga menjadi bubur tadi itu, maka langkah selanjutnya adalah pipihkan ya dalam bentuk lempengan di atas plastik yang sudah disiapkan dalam buburnya. Silakan.
selanjutnya adalah membentuk pola sesuai dengan desain yang sudah dibuat oleh anak-anakku sekalian. Silakan. Nah, tadi anak-anak Ustaz mau tanya, di dalam pembuatan karya lukisan pajak ini bahan dan alat apa saja yang kalian gunakan untuk membuat lukisan ini? Ada bahan yang kami gunakan untuk membuat lukisan ini. Yang pertama itu kertas, yang kedua gunting, yang ketiga lem, yang keempat kuas, yang kelima itu garbus atau triplex bekas, dan yang keenam itu cat. Nah, pada kesempatan ini sebelum kita tutup untuk pertemuan kita yang berkaitan dengan daur ulang sampah hingga menjadi sebuah kerajinan pajangan yang sangat luar biasa, Ustaz mau bertanya, ini direfleksi, kira-kira untuk kelompok 1 ya, apa kendala yang terjadi dalam proses pembuatan karya seni ini berupa lukisan bubur kertas dengan motif bunga. Silakan. Di kelompok 1 silakan yang bisa. Jadi kendala yang kami alami dalam proses pembuatan kerajinan pajangan tadi, yang pertama kendala dalam pembuatan desain, dan yang kedua penyesuaian antara desain yang dibuat dengan produk yang akan dihasilkan. Oke, tepuk tangan dulu. Baik anak-anakku sekalian, yang direfleksi oleh teman kalian tadi perwakilan dari kelompok 1 atas nama Risma, bahwa kendala yang terjadi atau hambatan yang terjadi dalam menghasilkan sebuah karya daur ulang sampah kertas hingga menjadi sebuah kerajinan pajangan atau lukisan dari bubur kertas dengan motif bunga. Kendala yang pertama yang disampaikan oleh Risma dalam refleksinya tadi itu adalah kendala dalam pendesainan. Yang kedua adalah tidak ada kesesuaian dengan desain dengan realita yang dilakukan. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, maka Ustadz akan menyampaikan nanti bahwa untuk mengatasi yang berkaitan dengan kendala di desain itu, maka untuk pertemuan berikut nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang ilmu desain. Ya, baik anak-anak sekalian, di rencana tindak lanjut ini adalah Ustadz harapkan apa yang didapat oleh anak-anakku sekalian dalam materi daur ulang sampah kertas hingga menjadi kerajinan pajangan, khususnya lukisan bubur kertas tadi itu dengan motif bunga, bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia kewirausahaan untuk menunjang perekonomian diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita pada kesempatan ini kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.